Oke, selamat datang. Hari ini kita akan membedah sebuah mahakarya yang mungkin Anda pikir sudah kenal luar dalam. The Count of Monte Cristo dari Alexander Dumas. Salah satu favorit sepanjang masa ya? Betul, tapi berdasarkan analisis mendalam yang Anda bagikan, kita nggak akan lihat ini sekedar sebagai kisah balas dendam biasa. Jauh lebih dari itu. Analisis ini menyebutnya, dan ini keren banget, sebuah laboratorium moral raksasa. Betul banget. Dan istilah laboratorium itu pas sekali. Analisis ini tuh mengajak kita buat membedah novel ini lewat 3 lapisan yang berbeda. Sejarah, psikologi, dan filsafat. Jadi bukan lagi soal petualangan ya? Bukan, ini soal eksperimen pemikiran. Kita akan lihat gimana trauma, kekuasaan, dan keadilan itu saling berkelindan dengan cara yang sangat kompleks. Dan ini pertanyaan besarnya yang akan jadi kompas kita selama pembahasan ini. Apa yang terjadi ketika seorang korban ketidakadilan yang paling parah, tiba-tiba, entah bagaimana, diberi kekuasaan absolut untuk menjadi hakim bagi para penghancurnya? Mengerikan, sekaligus memukaukan? Banget. Ini eksperimen yang akan kita telusuri bersama. Oke, supaya kita paham kenapa Edmond Dantes bisa sehancur itu, kita harus mulai dari akarnya dulu ya, yaitu konteks sejarahnya. Harus, itu kuncinya. Analisis yang Anda berikan ini bilang tragedi Dantes ini bukan salah dia, tapi salah zamannya. Dia dipenjara bukan karena kejahatan, tapi murni, ya politik. Nah, ini dia intinya. Kita harus bayangkan Prancis di masa itu, sekitar tahun 1815, suasananya itu tegang luar biasa. Napoleon baru aja kalah, diasingkan, dan monarki Bourbon kembali berkuasa. Tapi pendukung Napoleon masih banyak. Banyak banget kaum Bonapartis ini masih bergerak diam-diam. Jadi suasananya penuh paranoia, saling curiga, saling lapor, salah ngomong sedikit aja, wah bisa langsung dianggap pengkhianat. Jadi seperti berjalan di atas ladang ranjau politik ya. Dan Edmond Dantes yang malang ini, seorang pelaut muda yang naif, baru dapat promosi. Sama sekali nggak sadar dia lagi jalan di tengah-tengah itu semua. Sama sekali nggak sadar. Dia kan cuma menjalankan wasiat kaptennya yang sekarat. Mengantar sebuah surat, dia nggak tahu kalau surat itu ditujukan untuk kelompok Bonapartis. Dan disinilah musuh-musuhnya melihat peluang. Tepat. Danglars yang iri sama jabatannya, terus Fernand yang cemburu karena Dantes mau menikahi Mercedes, dan Caderus, tetangganya yang oportunis. Mereka nulis surat kaleng, nuduh Dantes sebagai agen Bonapartis. Dan di iklim politik yang penuh ketakutan kayak gitu, tuduhan seperti itu udah lebih dari cukup. Nggak perlu bukti kuat. Nggak perlu. Surat itu jatuh ke tangan jaksa penuntut, namanya Villefort. Nah, disinilah ironi sistemiknya bermain. Awalnya, Villefort ini hampir ngelepasin Dantes. Dia lihat anak ini polos, nggak bersalah. Tapi begitu Dantes menyebut nama penerima surat itu, yang ternyata adalah ayah Villefort sendiri, seorang Bonapartis terkenal, semuanya berubah. wah, Demi menyelamatkan karirnya, reputasinya, Villefort membakar surat bukti itu dan langsung mengirim Dantes ke penjara Chateau d'If tanpa pengadilan. tunggu sebentar, ini penting. Jadi, ketidakadilan yang dialami Dantes itu bukan hasil dari satu penjahat super, tapi... Akumulasi ya? Betul, akumulasi dari dosa-dosa kecil, iri hati, cemburu, dan yang paling parah, seorang pejabat yang lebih mentingin karirnya daripada kebenaran. Sistemnya yang bobrok. Persis, seperti yang ditekankan di sumber Anda itu, di periode ini, hukum seringkali cuma jadi alat kekuasaan. Chateau d'If itu bukan cuma penjara fisik, tapi simbol dari sistem yang bisa melenyapkan individu demi stabilitas politik atau, ya, ambisi pribadi. Jadi Dumas sedang menunjukkan bahwa sejarah itu nggak rasional atau adil. Sama sekali. Nasib manusia bisa hancur lebur cuma karena kebetulan ada di persimpangan intrik politik yang dingin. Dari sini, penderitaan di penjara itulah yang mengubah segalanya. Mari kita masuk ke lapisan kedua, transformasi psikologis. Disinilah Edmond Dantes mati dan Count of Monte Cristo lahir. Benar. Sumber ini menggambarkannya sebagai potret paling ekstrim tentang bagaimana trauma bisa membentuk ulang sebuah identitas. Dan proses kematian ini digambarkan dengan brutal banget. Bertahun-tahun di sel isolasi, Dantes nyaris gila. Dia kehilangan harapan, imannya, bahkan hampir bunuh diri. Jadi Edmond Dantes yang optimis dan baik hati itu benar-benar musnah di sana. Musnah, lenyap. Lalu, dia ketemu Abbé Faria, sesama tahanan yang jenius.
Faria memberinya pendidikan, pengetahuan, dan yang paling penting, dia yang mengungkap siapa saja yang menjebloskannya ke penjara. Jadi harapan muncul lagi, tapi bukan harapan untuk kembali ke kehidupan lama. Bukan, ini harapan untuk balas dendam. Dan saat Dantes akhirnya berhasil kabur dan menemukan harta karun yang diceritakan Faria, dia punya sumber daya tak terbatas. Disinilah persona baru itu lahir. Monte Cristo bukan lagi Dantes. Dia jadi dinin, penuh perhitungan. Betul, fasih dalam berbagai bahasa dan ilmu pengetahuan. Dan seolah nggak punya emosi. Semua kehangatan manusianya seolah udah terbakar habis, digantikan oleh satu tujuan tunggal. Analisis ini mengaitkan kondisi psikologisnya dengan konsep yang menarik, resentimen. Biasanya kan kita mikir balas dendam itu panas, meledak-ledak. Tapi ini kebalikannya. Bisa dijelaskan? Tentu, resentimen, ini konsep dari filsuf seperti Nietzsche, adalah sejenis dendam yang terpendam dan beracun. Ini bukan amarah sesaat yang meledak lalu selesai. Bukan. Tapi lebih dalam ya. Jauh lebih dalam. Ini perasaan terhina dan gak berdaya yang disimpan bertahun-tahun, yang pelan-pelan meresap dan membentuk ulang seluruh cara pandang seseorang. Balas dendam bagi Monte Cristo bukan lagi sekedar tindakan, tapi udah jadi identitasnya, jadi tujuan hidupnya. Itu menjelaskan kenapa rencananya begitu sabar dan rumit. Dia nggak langsung bunuh musuh-musuhnya. Sama sekali tidak. Dia masuk ke kehidupan mereka, jadi teman mereka, mempelajari kelemahan terdalam mereka, lalu menghancurkan mereka dari dalam, tepat di titik yang paling menyakitkan. Reputasi, kekayaan, keluarga. Sebuah proyek yang sangat-sangat dingin. Dia kasih mereka semua yang mereka inginkan, cuma untuk merebutnya kembali dengan cara yang paling ironis. Disinilah analisisnya nyambung ke gagasan Nietzsche tentang transvaluasi nilai. Maksudnya gimana tuh? Bagi masyarakat umum kan, balas dendam itu dosa atau kejahatan. Tapi bagi Monte Cristo, sistem nilai barunya bilang, balas dendamku adalah keadilan ilahi. Aku bukan pendendam, aku adalah perpanjangan tangan Tuhan. Wah, ini kayak cerita asal-usul seorang supervillain ya. Seseorang yang dihancurkan sistem, lalu kembali dengan kekuatan luar biasa untuk menghancurkan balik, tapi dengan pembenaran moral yang dia ciptakan sendiri. Delusi yang sangat berbahaya kan? Sangat. Karena dengan menganggap dirinya alat takdir, dia menempatkan dirinya di atas moralitas manusia biasa. Dia merasa punya hak untuk melakukan apa saja. Nggak ada lagi benar atau salah, yang ada cuma rencananya. Transformasi psikologis ini memberinya kekuatan, tapi di saat yang sama, mengisolasinya dari kemanusiaan. Dia bisa meniru emosi, tapi nggak bisa merasakannya lagi. nah, keyakinan bahwa dia adalah agen Tuhan ini membawa kita ke lapisan terdalam dan paling problematis. Pertanyaan filosofisnya, apa artinya semua ini? Ini dia inti dari laboratorium moral Dumas. Sumber Anda mengajukan pertanyaan kunci. Apakah keadilan yang dilakukan manusia masih bisa disebut keadilan kalau sudah mengambil alih peran Tuhan? Pertanyaan berat. Dan analisis ini menghubungkan keyakinan Monte Cristo dengan pemikiran filsuf dari Spinoza sampai Hannah Arendt. Mereka sama-sama mengingatkan kita bahwa kejahatan terbesar dalam sejarah seringkali nggak dilakukan oleh monster. Tapi oleh orang biasa. Oleh orang-orang yang sangat yakin mereka sedang melakukan kebaikan yang lebih tinggi. Mereka bertindak bukan karena benci, tapi karena ideologi atau keyakinan absolut. Jadi bahayanya bukan pada emosi balas dendam itu sendiri, tapi pada rasionalisasi dingin yang membungkusnya. Keyakinan bahwa tindakanku ini dibenarkan karena tujuanku mulia. Betul sekali. Dan Dumas sangat cerdas. Dia nggak membiarkan keyakinan Monte Cristo ini menang begitu saja. Pelan-pelan, dia meruntuhkan menara gading moral sang kaun. Momen kuncinya itu pas kapan? Ketika rencana balas dendamnya mulai memakan korban tak bersalah. Apa yang kita sebut collateral damage gitu. Bisa kasih contoh spesifik dari novelnya? Momen mana yang paling menunjukkan keretakan itu? Momen yang paling menghancurkan adalah ketika rencananya terhadap Villefort secara nggak langsung menyebabkan kematian putra bungsu Villefort yang masih kecil, Edward. Iya. Monte Cristo ingin menghukum Villefort, tapi dia nggak pernah berniat membunuh seorang anak. Ketika dia melihat mayat anak itu, untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, persona dinginnya hancur. Dia pucat pasi, dipenuhi horor dan keraguan. Di titik itu, dia pasti sadar kalau dia nggak bisa mengontrol semua konsekuensi dari tindakannya. Dia bukan Tuhan. Tepat. Dan guncangan itu, menurut analisis ini, memicu apa yang disebut krisis ontologis. Istilah yang keren.
Keren, tapi artinya sederhana dan mendalam. Pertanyaan di benaknya bukan lagi sekedar apakah rencanaku salah, tapi jauh lebih fundamental. Siapa aku sebenarnya? Apa aku ini agen keadilan, atau aku udah jadi monster yang sama seperti mereka? Disinilah batas antara keadilan dan balas dendam menjadi kabur total. Bener-bener kabur. Ini membawa kita ke bagian akhir novel. Setelah semua musuhnya hancur, dia nggak merasa menang. Sumber ini punya interpretasi yang kuat banget tentang pengampunan yang akhirnya dia tunjukkan. Bukan dari pencerahan religius ya. Bukan. Dikatakan itu lahir dari kelelahan metafisik. Sebuah istilah yang puitis tapi sangat tepat. Maksudnya begini, dia lelah bukan secara fisik, tapi lelah secara eksistensial. Dia lelah memainkan peran Tuhan. Setelah semua rencananya selesai, yang ada cuma kekosongan. Tepat. Dia nggak menemukan kedamaian atau kepuasan. Dia akhirnya sadar akan kebenaran yang pahit. Penderitaan itu nggak bisa dibayar lunas. Nggak ada harta sebanyak apapun atau kehancuran musuh yang bisa mengembalikan 20 tahun hidupnya yang hilang. Jadi, kesadaran akhirnya adalah bahwa lingkaran penderitaan ini nggak bisa dimenangkan. Ia cuma bisa dihentikan. Benar. Disinilah Dumas menurut analisis ini seolah mendahului para filsuf eksistensialis. Pesannya kuat. Manusia bebas memilih tindakannya, tapi manusia nggak bebas dari konsekuensi batin atas tindakan tersebut. Monte Cristo bebas menghancurkan musuh-musuhnya. Tapi dia tidak bebas dari kehampaan yang datang setelahnya. Pengampunan yang dia berikan di akhir itu bukan tanda kebesaran hati, tapi lebih ke sebuah pengakuan kekalahan dalam permainannya melawan takdir. Oke, mari kita coba rangkum 3 lapisan yang sudah kita bedah ini. Pertama, dari sisi historis, novel ini adalah kritik pedas terhadap sistem kekuasaan yang bisa menghancurkan hidup orang tak bersalah. Demi kepentingan politik ya. Kedua, dari sisi psikologis, ini studi kasus luar biasa tentang bagaimana trauma ekstrim bisa melahirkan identitas baru yang kuat, dingin, tapi pada akhirnya merusak diri sendiri. tepat. Dan ketiga, secara filosofis, novel ini melemparkan pertanyaan abadi yang masih relevan sampai sekarang. Apakah keadilan yang dijalankan tanpa ampun dan belas kasih masih bisa disebut keadilan? Atau itu cuma balas dendam yang dikasih pembenaran keren-keren aja? Dan pada akhirnya, Dumas nggak ngasih kita jawaban yang gampang. Analisis ini menyimpulkannya dengan indah. Novel ini cuma menunjukkan harga yang harus dibayar ketika manusia mencoba menjadi Tuhan. Dan harga itu? Bukan cuma darah musuh-musuhnya, tapi juga kemanusiaannya sendiri yang terkikis habis. Ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran terakhir untuk Anda renungkan. Analisis ini menunjukkan bahwa balas dendam yang paling sempurna sekalipun ternyata berakhir dengan kekosongan. Ini membuat kita bertanya, ya kan? Jika balas dendam bukan jawaban dan pengampunan seringkali terasa mustahil, adakah jalan lain untuk keluar dari lingkaran ketidakadilan? Mungkin jawabannya ada di akhir cerita Monte Cristo sendiri. Bukan mencari kemenangan, tapi sekedar menemukan cara untuk berhenti, untuk mengatakan cukup dan melanjutkan hidup. Meskipun dengan luka yang gak akan pernah sembuh.